Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan awali kegiatan kita sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang Kau beri. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami boleh menjalani kegiatan kami. Dan firman-Mu pagi hari ini memberikan kami kekuatan untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam rangka menjalankan kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Renungan pagi hari ini kita dengar dari kitab Amsal 5 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah gigih atau bodoh. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat ada seekor burung pipit masuk ke rumah saya. Ternyata burung ini tersesat karena sudah masuk ke dalam rumah dan dia ingin terbang keluar. Nah, ternyata dia tidak tahu jalan keluar sehingga dia menabrak ke jendela kaca di rumah saya.
Nah, mungkin menurut anggapan burung ini, jalan keluarnya itu adalah dengan cara menabrak jendela kaca, dan dia harus menabrak berulang kali dan dia harus terbentur berulang kali sampai akhirnya suami saya pegang burung itu, dia kayak lunglai begitu ya, karena mungkin sakit terbentur-bentur beberapa kali. Tapi sepertinya kalaupun dia dibiarkan, dia mungkin tidak akan kapok. Ya mungkin akan terus mencoba terbang ke arah kaca yang dia tuju. Nah, akhirnya saya buka jendela, terus coba kita terbangkan burung itu. Tapi tetap saja dia kayaknya mungkin kebingungan begitu ya. Akhirnya suami saya ambil burung itu lalu ditaruh di luar, baru dia terbang. Ya, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran burung ini sehingga dia mencoba terus terbang ke arah kaca yang tertutup waktu itu. Dan saya menangkap kesimpulannya bahwa ternyata dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia harus keluar di masalah yang sama, ya, ternyata dia mencari solusinya juga solusi yang sama. Sehingga dia tidak bisa keluar dari masalah itu. Akhirnya dia terperangkap di masalah yang sama. Nah, kalau kita melihat dengan contoh tadi, anak-anak, jelas bahwa terbentur berkali-kali. Tetapi mengapa dia tetap terus bersikeras mencobanya? Itu karena kebodohan. Dan itu kerap terjadi di kehidupan kita. Kita terbentur dalam hambatan-hambatan atau masalah yang sama, bukannya mencari solusi, tapi kita terus berusaha membenturkan diri dengan harapan bahwa pintu jalan keluar itu akan terbuka dengan sendirinya untuk kita. Nah, kita kadang-kala mengatasnamakan kebodohan tadi itu menganggap sebagai kegigihan. Dan dengan mencoba terus dengan cara yang sama, padahal itu bukan kegigihan. Nah, kalian harus tahu bedanya. Gigih itu memiliki arti yang berbeda dengan kebodohan. Nah, kalau gigih itu adalah mencoba terus tapi dengan tindakan yang berbeda. Sampai akhirnya serangkaian percobaan atau cara itu kita usahakan untuk menghasilkan solusi dan jalan keluar. Dan percobaan atau cara tadi jelas tindakan yang berbeda. Sedangkan kebodohan itu adalah kegiatan mencoba terus-menerus dengan tindakan yang sama. Padahal jelas-jelas tindakan itu tidak akan memberikan hasil. Coba kalian bayangkan, pernahkah kalian merasakan hal seperti itu? Ya, ketika terikat dalam satu masalah, kamu mencoba mencari solusi dengan cara kebodohan tadi, yaitu apa? Mencoba mencari solusi dengan tindakan-tindakan yang sama. Seperti kamu ketika mendapatkan nilai yang jelek, usaha yang dilakukan tetap sama. Itu tidak akan membuahkan hasil. Ketika kamu ingin merawat tubuh menjadi cantik, menjadi ganteng, menjadi rupawan dengan cara yang sama, padahal hasil kemarin itu nggak benar, ya tetap aja tidak akan berhasil karena kamu tidak mencari solusi-solusi yang berbeda. Demikian juga dengan kita ketika kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, tetapi kita lakukan cara-cara yang sama berulang kali, yang kadangkala kita anggap itu sebagai kegigihan, padahal itu kebodohan. Tetap aja kita tidak akan mendapatkan hasil, bahkan mungkin doa-doa kita seperti nyemplung ke laut aja karena tidak pernah ada jawaban. Karena kita memohon kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti kemarin-kemarin yang kita lakukan. Nah, kita diajarkan jangan melakukan hal seperti si burung pipit yang bodoh tadi. Lakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan, dan itu lakukan secara terus menerus.
sehingga menghasilkan solusi dan jalan keluar. Nah, kalian tahu Albert Einstein itu pernah berkata demikian, adalah gila jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Dengan kata lain, jika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengubah tindakan kita hingga kita menemukan cara yang benar-benar efektif. Itu seperti di pelajaran saya, itu pelajaran manajemen kalau kelas 10. Ya, lakukan segala sesuatu dengan efektif dan ubahlah tindakanmu untuk menemukan cara yang benar-benar bisa menjadi solusi. Hari ini belajarlah tidak seperti burung pipit yang kesasar masuk ke dalam rumah, tetapi berusahalah menjadi seseorang yang cerdas, yang gigih, dan tidak melakukan hal-hal yang sama untuk mencari solusi, tetapi berpikirlah kreatif dengan cara yang berbeda, kita menghasilkan sesuatu untuk mencari solusi. Dalam kehidupan sebagai murid, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai teman, sebagai rekan, ya, lakukan segala sesuatu untuk mencari solusi yang terbaik. Dan ketika kita melakukan terus-menerus, solusi-solusi yang terbaik akan muncul untuk menghasilkan jawaban yang luar biasa. Gigihlah selalu dalam kehidupan, raihlah cita-citamu dengan gigih, dan jangan menganggap bahwa kegigihan itu adalah sebuah kebodohan. Dan jangan menganggap kebodohan itu adalah kegigihan. Mencoba terus dengan tindakan yang sama, meski berulang kali gagal, bukanlah kegigihan, tapi itu kebodohan. Tetapi lakukanlah dengan terus-menerus dengan tindakan yang berbeda. Selamat melakukan hal-hal yang luar biasa yang kamu akan lakukan terus-menerus untuk mencapai cita-cita kalian semua. Hidup gigih membuat kita sadar bahwa Allah akan menghargai kita. Satu ayat lagi untuk kalian di Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Teruslah ingat bahwa ketika Allah memulai segala sesuatunya dengan pekerjaan yang baik, dan Allah lah yang akan mengakhiri dengan baik, asal kita mau gigih untuk memperbaiki hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan renungan pagi hari ini. Bapa, terima kasih Engkau menyadarkan bahwa hidup kami perlu kegigihan. Situasi di luar sana Tuhan tidak akan berbaik hati dengan kami ketika kami bodoh. Tetapi ketika kami gigih dan selalu mengandalkan Engkau, Engkau akan setia bersama dengan kami. Karena Engkau yang memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Lindungi sertai kami semua untuk melakukan tugas-tugas kami sebagai siswa maupun sebagai guru. Kami percaya kasih penyertaan-Mu untuk kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.